Innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Kalau Allah suka kepada seorang hamba, maka hamba itu dipakainya. Suka sama baju, baju itu kita pakai, kita gunakan. Suka kita sama cincin, cincin itu kita pakai. Kalau Allah suka sama hamba itu dipakainya untuk menolong agamanya. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk yang dipakai Allah untuk menolong agamanya. Jadi ada beberapa kekeliruan orang, termasuk orang-orang tua pun keliru. Ustadz, bagaimana cara berangkat ke Mesir? Kata beberapa jamaah. Ya saya bilang, tamat pondok, ikut tes, urus paspor, bisa berangkat. Yang mau berangkat ini siapa, Pak? Anak saya. Anaknya mau? Enggak. Kalau gitu bapak aja yang berangkat. Jadi banyak orang tua menganggap menolong agama ini mesti jadi ustadz tamat Al-Azhar Mesir. Padahal kalau anaknya tidak punya kemauan, dia tidak akan pulang menolong agama. Justru pulang itu dia tidak jadi Nabi Musa, dia jadi Fir'aun. Kalau tak percaya sama saya, tanya sama Ustaz Iskandar. Jadi pakailah apapun yang sudah ditempatkan Allah kita di dunia ini, pakai dia untuk menolong agama Allah. Buktinya tadi malam acara besar bisa terwujud, itu bukan karena Ustaz Abdul Somad, tapi karena orang-orang yang dipakai Allah dengan jabatannya masing-masing. Nah, jadi disitulah nampak hebatnya kalau kita berjamaah bersama-sama. Tapi kalau tidak bersama-sama kita tak terwujud. Maka dalam ayat yang saya baca di rakaat pertama tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersama-samalah kamu dalam agama Allah ini jami'an. Tapi di ujungnya tidak koma, sebelum wakaf ada koma, belum titik. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kenapa? Karena bersatu dalam acara itu susah, menyatukan orang itu susah. Tapi yang lebih susah lagi adalah setelah bersatu tetap menjaga persatuan. Nah, itu lebih susah. Karena ada gesekan-gesekan. Pepatah orang Melayu mengatakan telur ayam disangka lagi bersentuh. Apalagi hati manusia. Hati manusia itu bergeser. Makanya saya seringkali mengatakan alat telekomunikasi sekarang canggih. Tapi justru alat itulah yang merusak hati kita. Berapa banyak persaudaraan kita rusak gara-gara grup WhatsApp. Kenapa? Karena kata-kata itu tidak ada intonasinya. Entah dia mengamuk, entah dia memuji, kita tak tahu. Kata-kata itu tidak bisa membedakan teks dengan konteks. Jadi kalau kita tulis satu kata, setiap orang punya interpretasi yang berbeda dengan kata itu. Berapa banyak orang di grup itu sepertinya garang harimau yang akan menerkam. Pas kita jumpa macam kucing kena hujan. Jadi memang menyatukan manusia ini berbeda. Di mana kita bisa ketemu? Kita bertemu pada satu titik. Titiknya namanya mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Kalau semuanya karena Allah, maka tidak akan lelah. Lelahku lillah. Kalau kita sudah disatukan Allah dalam agama ini, maka dengan segalanya, Pak PJ dengan kekuasaannya, Ustadz dengan ilmunya, ada hamba Allah yang dulu pernah mengurus grup band jadi mengurus Ustadz. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Itu kan mirip-mirip semua. Ngurus pentas, ngurus sound, ngurus pengawalan, ngurus ketertiban penonton. Bedanya yang dulu penonton sekarang disebut jamaah. Yang dulu yang tampil itu membawakan lagu-lagu setan, sekarang membawakan sholawat, tausiah. Itu aja, tapi entertainnya sama. Ilmunya itulah yang dibawa menolong agama ini. Jadi kalau ada orang-orang yang dulu punya kemampuan show, entertain, lalu kemudian setelah dia taubat ditinggalkannya semua. Dulu abang
bisa ngurus-ngurus acara nih. Itu dunia jahiliyah udah saya tinggalkan Pak Ustaz. Oh, tidak ditinggalkan. Makanya kata Nabi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau dulu di zaman jahiliyahnya dia adalah orang terjahat, maka setelah dia masuk Islam, dia berubah jadi orang baik, tapi dunia itu tak dia tinggalkan. Contoh, Khalid bin Walid. Ketika perang Uhud, Khalid bin Walid lah yang menyerang Nabi di bukit Uhud itu. Ini bukit Jabal Rumat, bukit pemanah. Kata Nabi, ku tinggalkan 70 pemanah di atas, aku turun ke bawah. Nanti kalau kalian lihat saya menang, kalian jangan turun. Kalau kalian lihat saya kalah, kalian pun jangan turun. Kalian konsen di atas. Saya setelah pakai cincin satam ini mau begini aja tangan saya. Rupanya pasukan Nabi menang di bawah. Mereka tak tahan melihat harta rampasan perang, turun mereka. Begitu turun pasukan pemanah dari atas, datang pasukan Khalid bin Walid dari belakang. Kalah pasukan Nabi. Tapi setelah Khalid bin Walid masuk Islam, dia tidak baca Yasin di masjid. Dia tidak hanya duduk berzikir, dia tetap menjadi panglima perang. Bedanya, dulu menyerang Nabi, sekarang membela Nabi. Jadi sekarang banyak fenomena hijrah, pengusaha bertaubat, setelah habis itu duduk di masjid. Pas ditanya, gimana ruko bapak, gimana kebun sawit bapak, gimana bisnis bapak, gimana tambang bapak? Sudah saya tinggalkan semua. Saya mau mati. Ya kalau mati kok tidak? Saya banyak ketemu orang mau resign. Saya mau resign nih Pak Ustaz. Orang kalau ngomong jangan patah, biarkan dia habis ngomong. Setelah habis dia bilang selesai semua, lalu saya tanya, kalau bapak resign, keluar dari kantor, keluar dari BUMN, keluar dari ASN, siapa yang duduk di kursi bapak tinggalkan itu? Apa yakin yang menggantikan bapak lebih soleh, lebih baik daripada bapak? Enggak ada Pak Ustaz, setengah setan yang menggantikan. Berarti bapak membiarkan amanah ini diambil orang. Iya Pak Ustaz, tapi saya tak tahan duit-duit haram ini. Kasih ke saya. Jadi banyak orang berpikir yang dipikirkannya dirinya aja sendiri. Padahal kalau segenggam kekuasaan itu di tangannya, banyak yang bisa dia lakukan. Jadi kalau ada orang berpikir yang penting saya sholat subuh, yang penting saya puasa Senin Kamis, yang penting saya tahajud malam, yang penting saya berzikir. Kalau begitulah cara berpikir, takkan merdeka Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak akan menang umat Islam melawan Konstantin oleh Muhammad Al-Fatih. Takkan menang Islam berkuasa di Spanyol oleh menjebol Selat Gibraltar oleh Jabal Tariq. Kenapa? Egois, berpikir diri sendiri.